Dipura? Debbie masih open kamera. Ilais, Sandy belum open. Shangri-La mana nih, Shangri-La? Halo. Oke. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini ya. Oke, memang perkuliahan online seperti ini menguras tenaga, mental juga. Jadi ya saya harapkan kalian tetap bisa semangat untuk belajar. Untuk pertemuan ketiga ya kita ya. Ketiga ini ada Pak. lanjutan yang kemarin, formation parameter atau kita mengidentifikasi parameter-parameter dalam kegiatan evaluasi formasi. Oke, untuk hari ini kita ada 7 materi yang akan kita bahas. Ada type of sediment, jenis-jenis sedimen, porositas, kemudian analisis formasi, dilanjutkan formasi seli, kemudian estimasi riset atau cadangan, kemudian ketika ada invasi, yang ketujuh resistivitas. Oke, yang pertama jenis-jenis sedimen. Jadi kalau kemarin kita sudah membaca log ya, kita sudah bisa membaca log, kita sudah tahu jenis-jenisnya, ada header, main, dan seterusnya. Nanti jika kita sudah mengetahui parameter yang ada di formasi, kita nanti bisa menggabungkan antara interpretasi gambar, kemudian kita analogikan dengan analisis formasi. Analisis formasi ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dilihat dari interpretasi gambar, sedangkan untuk kuantitatif nanti ada persamaan-persamaan yang kita bisa untuk menghitung reserve. Oke. Yang pertama jenis-jenis sedimen ya, atau batuan sedimen. Ini mungkin waktu mata kuliah biologi juga disinggung. Saya hanya sekilas saja. Jadi seperti kalian lihat di sini ada sini ada layer-layer ya, layer-layer batuan sedimen. Sudah ada dijelaskan mungkin di geologi, saya tidak terlalu detail menjelaskan. Jadi sebenarnya untuk jenis tipe-tipe sedimen, jadi batuan sedimen itu secara garis besar, kalau detail nanti ada banyak lagi jenisnya, secara garis besar itu klasifikasinya ada 3, plastik, vaporate, dan organik. Jadi itu secara garis besar. Untuk detailnya nanti kita pelajari di bab-bab selanjutnya terkait nanti evaluasi formasi. Untuk sekarang kita overview dulu untuk jenis batuan sedimen. Kenapa dinamakan batuan sedimen? Ya, kita tahu bahwa batuan sedimen ini adalah terjadi karena adanya sedimentasi atau berkumpulnya ya, pengumpulan terjadi layer-layer berkumpul. Ini biasanya ada di pantai, di danau, bisa di dasar laut juga bisa, di sungai juga bisa. Nah, untuk plastik, jenis sedimen plastik ini
berasal dari kata Latin ya, plastos, yang artinya broken atau patah. Jadi dibentuk dari fragmentasi batuan. Di plastik itu jadi mudah patah. Contoh yang umum ini adalah sandstone atau batu pasir. Nah, batu pasir itu juga macam-macam. Ada yang tight itu mudah pecah. Ada yang dia sifatnya kompak. Nanti ada jenisnya sendiri-sendiri. Ini secara garis umumnya saja. Batu pasir atau sandstone, butirannya itu ada yang kecil, ada yang besar. Jadi bervariasi tergantung lokasi dan treatment yang terjadi pada waktu sedimentasinya. Oke. Umumnya terjadi karena adanya efek. Jadi batuan yang tererosi oleh cuaca, kemudian bisa berpindah karena angin atau air, sehingga mereka terdeposit di suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian tertutup oleh deposit-deposit yang lain, sehingga biasanya terbentuk seperti layer-layer. Nah, sedimen ini kemudian terrekatkan oleh aktivitas kimia, biasanya oleh panas maupun tekanan. Jadi misalkan kalau kita ada di sungai misalkan, nah, ketika di pinggir sungai dia terkena panas matahari, bisa juga terkena tekanan dari batuan yang ada di sana, dan pergerakan lempeng itu bisa juga. Sandstone atau batuan pasir itu sangat penting untuk mengetahui dari batuan reservoir, karena sebagian besar hidrokarbon itu terakumulasi di batuan pasir atau sandstone. Ini umumnya ya, bukan berarti semua harus di sandstone, tapi mayoritas. Kemudian plastik ini dibagi-bagi menjadi beberapa ukuran. Secara ukurannya ada yang tadi ukuran medium grain, ada yang kecil, small grain. Kalau untuk yang medium size, itu biasanya ukurannya seperti di pantai, yang sangat lembut sekali sampai ya bisa kita lihat ukurannya. Kemudian ada lagi batuan konglomerat. Batuan konglomerat ini jenis lain dari sedimen plastik yang butirannya ini besar. Butirannya besar, jadi ukurannya itu mungkin sekelereng sampai ke kepalan manusia ya, kepalan tangan manusia. Jadi itu disebut konglomerat. Nah, ada lagi namanya shell. Shell ini jenis lain dari batuan plastik. Ini butirannya sangat kecil sekali, sangat halus. Jadi shell ini biasanya terdiri dari beberapa jenis mineral clay atau lembu. Ini detailnya akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian jenis sedimen evaporate. Evaporate ini terbentuk karena air, biasanya ini air asin ya, air garam yang terevaporasi. Jadi air garam ini biasanya sih rata-rata di laut,
di laut, kemudian karena mengalami presipitasi dan jatuh di dasar, kemudian terdeposit oleh reaksi kimia, bisa juga karena aktivitas fisika, kemudian terdeposit, terlayer-layer, kemudian terbentuk sebuah lapisan. Nah, umumnya evaporate ini adalah gypsum, anhidrit, dan halit. Halit itu biasanya ditemukan di kubah garam. Jadi kalau kalian evaluasi formasi, kalau ada kubah garam itu bisa salah satu indikasi untuk bisa menemukan hidrokarbon. Ya, yang banyak itu di sekitar Teluk di Middle East itu banyak sekali kubah garam. Kemudian sedimen organik. Nah, kalau yang tadi pertama itu adalah sedimen plastik, kemudian sedimen evaporate. Nah, itu yang organik. Organik ini biasanya ini disebut atau diklasifikasikan oleh batuan karbonat. Batuan karbonat. Nah, ini pasti kalian familiar namanya karbonat. Nah, ini biasanya terdiri dari limestone dan dolomit. Ini ukurannya untuk karbonat sendiri itu juga bermacam-macam. Jadi ada limestone matte, chalk from golden brown algae, kemudian ada lagi limestone dari koral. Jadi kalau kalian mungkin belajar geologi, ada di lapisan batuan itu ada koral, ada kayak kerang-kerangan, yaitu yang disebut dengan karbonat, sedimen karbonat. Nah, itu terbentuk oleh jenis-jenis itu koral, alga, dan apa ya, tulang-tulang organisme kecil lah yang ada di lautan. Terus bedanya dengan karbon apa? Kalau hidrokarbon itu organismenya itu sangat kecil. Itu plankton dan alga yang kecil, tapi kalau yang batuan sedimen ini dia organisme-organisme besar, kayak koral yang bisa terlihat. Koral, kemudian alga yang besar, kemudian kayak kerang-kerangan dan sebagainya. Kan kita tahu bahwa kalau kita lihat batuan karbonat itu selalu batuannya kompak. Kompak itu keras dan terstruktur. Nah, kenapa kok bisa membentuk sebuah batuan sebagai satu batuan utuh? Itu karena terjadi ketika mereka sudah berkumpul, misalkan dan kerang-kerangan mati, koral mati di dasar laut, mereka kan terkumpul jadi satu, terakumulasi, kemudian terjadi kompaksi. Kompaksi misalkan tertutup oleh lapisan-lapisan yang lain, kemudian bisa tertekan oleh perubahan formasi batuan yang di sana, sehingga terrekatkan, sangat rekat, menjadi satu batuan yang sangat kompak. Nah, karbonat ini juga sangat penting karena apa? Ketika kita sudah menemukan ada formasi batuan karbonat, di situ bisa kita asumsikan, oh di sini ada karbonat. Jadi di situ adalah laut. Kalau ada laut, berarti ada organisme-organisme lain, fitoplankton dan sebagainya. Nah, itu bisa mengindikasikan di sana bisa kita temukan reservoir untuk hidrokarbon. Tapi tidak semua karbonat itu bisa kita cari hidrokarbonnya. Tapi bisa menjadikan indikasi bahwa di sana adalah bisa kita temukan reservoir hidrokarbon. Nah, ini adalah pore space atau pori-pori.
Jadi di batuan sedimen itu kan dia punya grain tadi ya, punya butiran-butirannya. Punya butiran-butiran. Nah, di setiap butiran ini pasti kan ukurannya nggak sama. Karena ukurannya tidak sama, butirannya tidak sama, ukurannya tidak sama, ini di sini ada pori-porinya. Pori-porinya itu ada lubangnya, space kosongnya. Dan sebagainya. Nah, karena batuan sedimen ini kan tadi terendapkan ya, terendapkannya itu di laut, di sungai, di danau. Nah, pori-porinya ini umumnya itu terisi oleh air, bisa air garam atau air laut, bisa air tawar, tergantung tempatnya dia di mana tersedimennya. Kalau misalkan di laut ya pasti airnya di sini airnya asin. Kalau di sungai atau di danau ini pasti airnya tawar. Kalau misalkan di lembah atau di gunung yang tidak ada sungai, ya sama aja, dia pasti akan mendapatkan air dari minimal dari air hujan. Jadi pasti kalau batuan sedimen itu pasti mengandung air, entah itu airnya tawar atau asin. Nah, tadi ada pori-pori, sekarang kita bahas terkait porositas. Porositas itu apa sih? Ada yang tahu porositas? Ada yang bisa bantu? Jadi kan pori-pori, kalau porositas apa? Kemampuan batuan untuk menampung, mengisi rongga-rongga, Pak. Kita tidak bahas batuan dulu. Kalau porositas itu apa berarti? Porositas. Kan kita belum masuk ke batuan. Pori-pori, Pak. Tempat. Ya. Jadi kan tadi ada pori-pori. Kalau porosity itu kan berarti sifatnya. Berarti kemampuan untuk menyimpan dalam satu ruang pori-pori. Jadi kemampuannya, kalau porosity itu disebut kemampuannya. Kalau porositas sifatnya. Poros atau tidak porositas. Pori-pori itu adalah tempatnya. Kalau porosity itu kemampuannya. Nah, ketika tadi batuan sedimen ini terdeposit, kemudian terkompaksi menjadi satu lapisan, mereka sebenarnya tidak terbentuk sebagai batuan yang apa ya, yang solid. Solid itu maksudnya tidak ada, solid itu kayak besi. Nah, besi itu kan solid, tidak ada pori-porinya. Nah, kalau batuan sedimen itu tidak seperti itu. Tadi ada pori-porinya. Nah, pasti ada ruang kosong yang terbentuk karena tadi antar butir-butiran ini tidak melekat sempurna karena pasti ada rongganya. Seperti kalau lingkaran kayak seperti ini kan pasti masing-masing lingkaran ketika digabungkan kan ada di tengah itu ada space kosongnya. Nah, jumlah pori-pori di dalam suatu unit kemampuannya, atau kalau batuan bisa disebut volume batuan atau volume fluida. Nah, kalau yang kosong ini disebut dengan volume non batuan atau non metrik. Fluida formasi, minyak, gas, dan air itu terkumulasi di dalam pori-pori tadi. Semakin besar porositasnya ya, porositas semakin besar, maka fluida yang ada di formasi itu akan semakin besar. Gitu. Nah, misalkan kita nih, kita sudah melakukan evaluasi formasi. Ternyata formasi tersebut porositasnya
Nah, saya sebagai investor pasti akan meninggalkan lapangan tersebut karena porositasnya sangat kecil sekali. Walaupun kan di sana, di sini ada batuan karbonatnya. Kemungkinan ini di daerah laut. Di laut kan pasti ada, kita bisa asumsikan ada minyaknya nanti, hidrokarbonnya. Nah, tapi ketika sudah diteliti, diinterpretasi, porositasnya sangat kecil sekali. Toh misalkan di situ ada hidrokarbon, itu hidrokarbonnya sangat sedikit. Wadahnya itu kecil. Jadi porositas ini menjadi salah satu parameter yang sangat menentukan atau salah satu yang dicari oleh peneliti atau seorang engineer. Nah, ini beberapa porositas. Jadi porositas itu banyak, intergranular, intergranular, dan sebagainya. Ini saya bahas sekilas saja, karena nanti kita bahas lagi ketika kita sudah masuk ke interpretasi logging. Nah, intergranular porosity. Intergranular berarti adalah porosity yang ada di dalam butiran-butiran. Nah, yang pertama ini A ya. A itu adalah maximum possible porosity. Jadi ini porosity yang terbesar itu strukturnya kayak gini. Nah, ini strukturnya kayak gimana sih? Nah, contohnya gini. Kalian punya wadah gelas, kalian isi kelereng. Nah, mengisi kelerengnya itu tepat di atas kelereng satu-satu. Jadi ini kelereng 1, kelereng 2, kelereng 3, 4. Nah, menatanya di atasnya persis, bukan di tengahnya sini. Tapi di atasnya persis, di atasnya, sampai rata terus. Nah, ini porositasnya itu sekitar 47%. 47%. Ini dari mana 47%? Ini ketika eksperimen dilakukan ada satu gelas atau wadah dengan volumenya 1 meter kubik, diberikan benda atau kelereng sampai dia full volume 1 meter kubik. Nah, ketika diisi air, itu ternyata air yang masuk itu hampir sampai 47% dari 1 meter kubik. Jadi sekitar 0,47 meter kubik. Nah, mereka mengisi yang sela-sela kosong ini. Jadi ini yang kalau menemukan struktur yang seperti ini, ya ini berarti porositasnya sangat besar sekali. Nah, kemudian yang B. Yang B ini hampir mirip yang A, tapi penataannya itu bukan tepat di atasnya, tapi di sini. Nah, penataannya di sini. Di samping-sampingnya ini. Jadi terisi di sampingnya. Jadi kalau seperti ini, bentuknya zigzag. Jadi misalkan kita punya kelereng sini, ini di atasnya, kemudian sini ada lagi, ini di atasnya sini lagi, ini ada lagi, di atasnya sini lagi, di sini. Nah, seperti zigzag. Nanti bentuknya seperti ini. Seperti ini porositasnya itu sekitar 26%. Jadi turun. Kenapa turun? Karena ini semakin dekat, semakin rengkat. Oke. Kemudian butiran yang lebih kecil. Jadi hampir semuanya terisi butiran-butiran yang lebih kecil. Nah, ini porositasnya itu adalah 10%. Masih ada porositasnya, tapi cuma 10%. Ini bukan acak ya, ini sekitar 10%. Nah, kemudian ini seperti tumpukan batu bata.
Nah, ini porositasnya itu hanya sekitar tinggal 1%. Jadi porositasnya. Jadi porositas yang baik itu yang seperti ini. Yang banyak pori-porinya, sehingga kalau kita menemukan sebuah reservoir ketika besar, itu diharapkan nanti volume fluida yang di sana juga akan besar. Oke, kemudian jenis-jenis porositas yang lain ada disebut dengan fracture porosity. Apa sih fracture porosity? Itu adalah porositas karena ada patahan. Jadi misalkan nih, kalian nah, ketika di musim kemarau, maka tanahnya yang misalkan ini tanah musim hujan. Nah, ketika musim kemarau, dia mengalami retak-retak. Nah, retak-retak inilah yang menjadi porositasnya dia. Jadi fluida bisa masuk ke sini. Nah, jadi ini namanya dengan fracture porosity. Nah, apakah fracture porosity ada di semua batuan? Tidak selalu. Fracture porosity itu biasanya rata-rata ada di batuan reservoir. Kalau di batuan sedimen, di sandstone itu jarang sekali terjadi fracture porosity karena sifatnya sandstone itu kan batuan apa ya, butirannya kecil-kecil dan tidak kompak, itu tidak kaku, tidak tight. Kalau reservoir itu karbonat itu dia sifatnya mudah patah atau apa ya, daktil. Nah, kenapa bisa retak-retak seperti ini atau patah-patah seperti ini? Itu karena apa? Nah, karena kita tahu bumi kita ini selalu bergerak, selalu berevolusi, bergerak karena ada tenaga endogen dari dalam bumi. Sehingga pasti ada perubahan formasi atau perubahan lapisan. Nah, fracture atau patahan atau retakan ini umumnya karena pergerakan dari lempeng batuan. Nah, walaupun fracture ini adalah dapat menyimpan fluida karena dia ada rongga-rongganya, itu dia ini diuntungkan karena mereka biasanya permeabilitasnya tinggi. Nah, permeabilitas itu apa? Permeabilitas itu kemampuan suatu lapisan untuk meloloskan fluida atau melewatkan fluida. Jadi kadang walaupun fracture porosity itu kecil sekali, rata-rata 1-2%. Tapi ini sangat dicari karena apa? Karena dia itu sifatnya pasti permeable. Kayak tadi ini, kalau pecah-pecah seperti ini, dia pasti terkoneksi antara yang satu dan lainnya. Nah, karena terkoneksi berarti dia bisa mengalirkan fluida. Kemudian ada tubular porosity. Tubular porosity ini biasanya ada di limestone dan dolomite. Jadi ini apa ya karena dia lapisannya itu terisi oleh air, oleh cairan atau fluida. Tubular itu kayak nggak menempel sempurna. Jadi formasi, dalam satu formasi itu bisa terdiri oleh 3 porositas semua. Ada yang tadi ada intergranular porositas, fracture, dan tubular. Nah, untuk sandstone
umumnya dia hanya punya satu jenis porositas, yaitu intergranular porosity. Sedangkan jika karbonat itu bisa kita dapatkan 3 jenis porositasnya. Intergranular atau matrix, fracture, dan tubular. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa lanjut? Lanjut ya. Oke, kita masuk ya. Oke, kita masuk ke analisis formasi. Butirannya. Di sini ada porositas. Nah, ada porositasnya. Ada pori-porinya. Nah, kemudian jadi seorang engineer harus bisa menginterpretasikan atau memodelnya butiran-butiran ini. Butiran-butiran ini biasanya disebut dengan matriks. Matriks ini dia disebut dengan matriks ya, batuan atau matriks. Ini kita bisa sebut volume matriksnya atau volume batuannya, volume butirannya atau volume grain. Nah, di dalam suatu formasi atau reservoir, kita kan carinya oil kan, minyak. Bukan? Nah, makanya di sini kita harus bisa membedakan antara air dan minyak. Kita tahu kalau minyak itu massa jenisnya lebih kecil daripada air, jadi dia selalu berada di atas. Nah, ini ada matriks batuannya, ini ada porositasnya. Nah, porositasnya ini ada 2, untuk minyak atau hidrokarbon dan untuk air. Nah, untuk menghitung porositasnya itu bisa dengan cara yang sebelah kiri. Unit volume itu semua volumenya. Unit volume dalam satu kotak ini, misalkan 1 meter kubik, itu adalah volume matrik, ditambah volume air, ditambah volume minyak. Ini yang 3 ini, 1, 2, 3. Nah, untuk porositasnya berarti apa? Porositasnya kan ini nih, yang saturasi minyak dan saturasi air. Kalau porosity berarti apa? Berarti ya volume air dan minyak dibagi dengan unit volume semuanya. Nah, ini kita menemukan namanya porosity. Nah, untuk nilai saturasi waternya berapa? Saturasi water itu adalah volume airnya dibagi dengan nilai porositas dari sini tadi. Untuk saturasi minyaknya gimana? Saturasi oilnya, ya berarti volume oil dibagi dengan porositas. Oke, sampai sini belum ada kesulitan kan ya, masih mudah ya. Kita lanjutkan. Nah, volume bulk itu volume dalam satu dimensi tertentu. Volume bulk matriknya ditambah volume air ditambah oil itu pasti 100%. Atau 1. Karena ini adalah modulusnya ya, volume dalam satu lapisan tertentu, satu kotak atau satu medium, itu totalnya antara matriksnya atau grade-nya
kebutirannya, ditambah volume air, ditambah bulk volume oil, itu harus 100%. Nah, volume ini, 3 ini disebut dengan bulk volume. Jadi di gambar, ini ya, gambar ini, bulk volumenya bisa kita definisikan, misalkan nih, 70%, misalkan. 70%, ini yang di sini. Ini 70%, ini 10%, 20%. Ini misalkan. Nah, dari itu semua, jadi kita bisa menambahkan volume untuk air dan minyak sehingga porositas itu apa? Porositas itu kan berarti hanya minyak dan ketiganya 100%, berarti porositas sama dengan apa? 100% dikurangi bulk volume dari matriks atau bulk volume dari air kita bersama. Nah, ini penting nanti karena untuk kita selanjutnya untuk menghitung saturasi air. Nah, untuk saturasi air itu persamaannya adalah bisa seperti ini. Saturasi air itu adalah apa? Berarti modulus bulk volume untuk water dibagi dengan nilai porositasnya. Untuk saturasi oil itu bulk volume untuk oil dibagi dengan nilai porositasnya. Kita ingat bahwa saturasi air dan saturasi minyak itu sama dengan 1 atau 100%. Jadi bisa diartikan bahwa ketika 100% itu pori-porinya 100% terisi oleh fluida. Itu saturasinya, sehingga saturasi minyak tambah gas tambah air itu 100%. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada shelling formation atau formasi shell. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya, langsung disampaikan ya. Nah, baik Pak. Untuk volume shell ini ada tadi ya, sand metric volume. Metrik itu batuannya atau butiran-butiran kerinya. Ini untuk pasir ya, sand. Ini untuk shell. Kemudian ini ada water volume, bound water volume, ada formation water volume, ada hidrokarbon volume, volume dari hidrokarbonnya. Nah, ini ada 3 nih. Ini volume hidrokarbon, ini air formasinya, dan ini bound water volume-nya. Bound water volume itu keterikatan antara air formasi dengan batuan atau matriksnya. Ya, unit volumenya tadi kita sampaikan 100%. 100% dari mana? Berarti ini kan dari BVW ditambah BVBW ditambah ini sorry. Untuk BVM, oke. Oh sorry, BVM ini bulk volume matrik ya. Ini untuk yang shell. Ini untuk yang BVM ini untuk yang ini ya, shell dan sand. Dan BVBW ini yang bound waternya ini.
BVW-nya ini untuk formasi air dan BVX-nya ini hidrokarbon volume. Volume cell metric ditambah volume cell metric. Nah, ini kali ini cuma satu. Kalau ini dijabarkan dua. Volume cell metric tambah volume cell metric ditambah volume pool water ditambah volume air formasi ditambah volume hidrokarbon. Total porositasnya itu adalah berarti ini. Porositasnya kan hanya di sini saja. Ini kan nggak ada porositasnya, ini sudah dianggap kompak. Ini penggambaran ya, bukan berarti di formasinya itu seperti ini. Ini cuma menggambarkan ilustrasi untuk memudahkan perhitungan. Jadi untuk total porosity-nya itu di luar matriks. Jadi BW ini bond water ditambah volume formasi ditambah hidrokarbon dibagi unit volumenya satuan semua. Nah, ini ada effective porosity itu adalah yang ini saja BVB yang volume air formasi ditambah dengan volume hidrokarbon dibagi dengan unit volume. Saturasi air efektif itu adalah air formasinya dibagi dengan porositas efektif. Saturasi air untuk yang total, kalau total berarti air formasi dibagi dengan total porositas. Nah, ini dijelaskan bedanya apa sih porositas total dan porositas efektif? Ada yang tahu bedanya apa? Atau mungkin bisa memberikan masukan bedanya porositas total dan porositas efektif? Ini di mata kuliah fluida reservoir harusnya sudah ada ini. Ada yang tahu? Oke, jadi kalau ya, silakan. Kalau porositas total itu persen dari semua unit fluida, Pak, yang diisi sama fluida kayak air, minyak, sama gas. Sedangkan kalau yang efektif itu diisi sama minyak atau minus dari sel bond water, Pak. Oke, berarti kata kuncinya minus dari bond water. Nah, jadi kalau total porositas itu semuanya. Pokoknya ada pori-pori, semua pori-pori dibagi dengan unit volume itu disebut dengan porositas total. Tapi kalau effective porosity itu hanya porositas yang airnya ini bisa mengalir atau permeable. Jadi misalkan ini kita punya ini misalkan seperti ini. Yang pertama, dia ada pori-porinya. Yang kedua, dia ada pori-porinya. Nah, ini misalkan yang kedua. Yang ketiga, seperti ini. Nah, yang pertama ini dia tidak ada pori-porinya sama sekali. Yang kedua ini ada pori-porinya, tetapi dia terperangkap, nggak bisa bergerak. Yang ketiga ini dia ada pori-porinya dan ini masih ada celah untuk pindah. Nah, porositas efektif itu yang ini saja. Kalau porositas total itu ya porositas ini ditambah dengan porositas yang ada di sini juga. Nah, ini dia tidak mengalir. Bedanya di sini tidak mengalir. Nah, itu kalau porositas total berarti dari sini sampai sini semua. Porositas yang ada di sini. Tapi kalau efektif itu hanya yang bisa mengalir saja, yang di sini saja. Nah, seperti itu.
Oke, kemudian, nah ini total porositas itu volume pori-pori dibagi volume keseluruhan batuan. Gampangnya seperti ini. Efektif porosity, volume pori berkesinambungan yang bisa saling menyambung dibagi volume batuan keseluruhan dikali 100%. Nah, jika porosity-nya itu 0 sampai 5%, nah itu tidak diabaikan lah, diabaikan, tidak perlu hitung. Kalau 5 sampai 10%, yaitu masih tergolong buruk lah untuk sebuah reservoir. Kalau 10 sampai 15 ya cukup lah, masih mungkin bisa kita temukan reservoir hidrokarbon di sana. Baik itu 15 sampai 20%, sangat baik 20 sampai 25%. Nah, kalau bisa dapat porositasnya di atas 20% itu istimewa. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi porositas. Ini ada banyak, sudah saya rangkum. Yang pertama, ini ukuran ya. Ini ukuran butir atau grain size. Semakin kecil ukuran butir, maka rongga yang terbentuk akan semakin kecil. Sebaliknya, jika ukuran butirnya besar, maka rongga yang terbentuk akan besar. Jadi kayak lingkaran bola tadi, kelereng. Kalau kelerengnya kecil, dia rongganya akan kecil. Kalau kelerengnya besar, dia rongganya juga akan besar. Jadi yang baik adalah yang ukuran grainnya besar. Bentuk butir itu juga mempengaruhi. Bentuk butirnya jika jelek, itu porositasnya juga besar. Sedangkan kalau bentuk butirnya baik, akan memiliki porositas yang kecil. Karena terkait strukturnya. Jadi kalau misalkan bentuk butirannya itu terlalu sempurna, bulat sempurna, itu dia pasti akan bisa menutupi tadi berbentuk berbentuk rombohedral karena terlalu simetris. Tapi kalau bentuknya ini jelek, misalkan ada yang bulat tapi di sini cekung, ini bentuknya lonjong, itu akan semakin membuat porositasnya juga akan semakin baik, semakin besar juga. Susunan butir. Apabila ukuran butirnya sama, maka susunan butirnya sama dengan bentuk kubus dan mempunyai porositas yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk rombohedral. Pemilahan, apabila butiran baik, maka ada keseragaman sehingga porositasnya akan baik juga. Ini jika ini ya, pemilahan itu penentuan lokasi-lokasinya. Komposisi mineral, apabila penyusunan batuan terdiri dari mineral-mineral yang mudah larut seperti golongan karbonat, maka porositasnya akan baik karena rongga-rongga akibat proses pelarutan dari batuan tersebut. Ini bisa kalian lihat misalkan di stalaktit atau stalagmit di gua-gua, itu pasti ada celah-celah, ada air yang lewat, itu ada celahnya. Sementasi, material semen pada dasarnya akan mengurangi harga porositas. Material yang dapat berwujud semen adalah silika, oksida besi, dan mineral lempung. Kompaksi, nah kompaksi ini ketika ada tekanan, maka porositasnya juga akan semakin kecil. Jadi semakin kompak, porositasnya juga akan semakin kecil. Yang kelima, ini adalah reserve estimasi atau estimasi cadangan. Nah, jadi estimasi cadangan kita tuh bisa menghitung sejumlah, namanya tuh oil in place ya, OIP atau OIIP, oil in place. Nah, oil in place ini itu bukan sebagai benar-benar cadangan sebenarnya, tapi adalah asumsi cadangan yang ada dilihat dari pola reservoirnya, tadi pori-porinya, porositas dan permeabilitas.
Jadi ketika kita punya porositas efektif dan saturasi oil dan kedalaman formasi, dan kita punya area yang di lapangan itu kita tahu apa namanya titik bornya nanti di mana, kita bisa evaluasi reserve-nya. Nah, kemudian bisa ditambahkan dengan recovery factor. Recovery factor itu misalkan minyaknya habis diangkat, bisa dilakukan recovery. Recovery itu misalkan adanya metode terbaru untuk bisa mengembalikan dari minyak yang tadi. Jadi biasanya sekitar 40%. Oil reserve itu sama dengan FT porosity dikali dengan saturasi oil tambah formasi thickness dan area drainasi ya, airnya di sana, kemudian recovery factor. Jadi cadangan yang besar itu yang gimana? Jika apa? Jika porositas efektifnya itu besar. Wah, kalau porositas efektifnya itu besar, kita ini kira-kira nanti dapat cadangan yang banyak nih. Kemudian oil saturation-nya tinggi. Oil saturation-nya tadi ada saturasi metrik, saturasi air, saturasi minyak. Nah, kalau saturasinya tinggi, ya pasti kita dapatkan nanti cadangannya besar. Formation thickness atau ketebalan formasinya. Kalau formasinya kecil, walaupun porositas efektifnya besar, itu akan dapat kecil. Tapi kalau ketebalannya ini besar atau lebat, berarti kita akan memperlebar dari porositas yang ada. Nah, drainase areanya, area secara keseluruhannya itu ketika luas, itu juga akan dapatkan reserve yang besar. Recovery factor higher atau recovery factornya tinggi, tapi ini jarang. Maksimal biasanya ya 40% rata-rata recovery factor. Ya 20-40% ini yang sering digunakan. Tapi nggak lebih sampai 40%. Kita hanya dapat menghitung beberapa kuantiti untuk reservoirnya. Jadi ini hanya estimasi ya, bukan kita sudah melakukan eksplorasi di sini pasti cadangannya sekian, itu bukan. Jadi estimasi di situ nanti ada reservoir. Nah, untuk kuantitas porositas, saturasi minyak, ketebalan itu diukur menggunakan data log yang akan kita analisis nanti. Nah, kalau dapat data-data itu semua, maka akan kita dapatkan reserve atau cadangan di suatu lapangan. Nah, ini invasion atau invasi ini agak semakin masuk ke dalam teknik. Jadi saya izin dulu sebentar. Yep.
Oke, kita lanjutkan lagi terkait invasi. Invasi ini maksudnya apa sih? Invasi ini ketika di suatu formasi dilakukan invasi. Invasi itu penyerbuan atau apa ya? Berarti ada sesuatu yang asing di sana. Jadi ketika formasi, lapisan formasi itu mula-mulanya tidak ada apa-apa, ada formasi lapisan-lapisan, kemudian dilakukan drilling. Nah, ketika ada drilling, itu dia pasti ada invasi, ada memasukkan sesuatu yang asing di sana, drill bit sama dengan mud drilling. Nah, itu adalah invasinya. Nah, sekarang kita mau invasi ini tujuannya untuk apa sih? Nah, invasi ini adalah untuk bisa kita mengestimasi tadi saturasi water dan sebagainya. Karena ketika ada invasi pasti bentuk dari reservoirnya atau bentuk dari misalkan ada tadi lubang bornya, bentuk lubangnya ketika sudah ada di invasi itu tidak akan sama seperti formasi awal, pasti ada kerusakan. Nah, karena ada kerusakan berarti harus ada kita perhitungkan lagi. Jadi kalau sebelum dilakukan drilling itu dinamakan undisturbed area atau area yang apa ya, tak terganggu atau area yang masih apa ya, masih belum ada invasi, masih bersih lah, sebenarnya masih bersih. Oke. Jadi ketika drill bit masuk ke dalam tanah, dalam lubang bor itu, secara tidak langsung pasti dia akan merubah. Nah, perubahan yang disebabkan oleh drilling mud dan sebagainya. Nah, kita review sedikit ya. Drilling mud itu adalah cairan kompleks yang digunakan untuk membantu proses drilling. Nah, ini bermacam-macam. Biasanya ada water based mud, oil based mud, sesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Nah, drilling mud ini digunakan untuk mengontrol tadi viskositasnya, kemudian jika ada fluid loss, tingkat keasaman, dan sebagainya. Jadi kalau viskositasnya tinggi, itu mud drillingnya juga berbeda karakternya. Dan ketika di situ adalah asid atau asam, itu juga berbeda juga. Nah, mud ini atau lumpur ini dia akan membawa cutting. Cutting itu apa ya? Ya ketika kalian praktikum pengeboran itu nanti bisa kita ambil cuttingnya. Jadi setiap perlapisan keluar itu ada cutting-cuttingnya atau perpotong-potongannya, itu bisa kita lakukan untuk estimasi bentuk batuan yang ada di bawah. Kemampuan lain dari mud drilling itu adalah untuk mengontrol formasi tekanan atau tekanan formasi. Jadi jangan sampai ketika kita mengebor untuk mencari hidrokarbon itu kan di bawah tekanannya tinggi. Kalau nggak kita tekan dengan tekanannya yang setara dengan tekanan di bawah, karena itu statik di bawah, maka bisa jadi apa namanya, bisa terjadi semburan, blowout. Nah, untuk menghindari itu gunanya adalah dari mud drilling. Kemudian, nah, mud ini ada dua karakteristik. Ada jenisnya banyak sekali, tapi yang ada di dalam reservoir formasi itu kita definisikan dua nih. Ada mud filtrate dan mud cake. Mud filtrate itu adalah cairan yang dengan salinitas tertentu ya, dengan keasinan tertentu, tergantung dari apa namanya mud drillingnya, itu yang masuk ke dalam formasi.
Jadi mat filtrat ini dia ketika ada dinding formasi sini, dia filtrasi masuk ke dalamnya, masuk ke dalam dari reservoir, sehingga menginvasi formasi di dalamnya. Nah, yang kedua itu adalah mud cake. Mud cake itu adalah ketika ada formasi air mud drilling lewat. Nah, mud cake itu timbulnya bukan masuk ke dalam, tapi adalah keluar. Jadi ini biasanya sih dia adalah sel. Jadi dia akan mengembang. Atau clay lah, rata-rata clay. Dia akan mengembang. Jadi bukan masuk ke dalam, tapi dia mengembang. Jadi mud cake itu tuh solid, jadi sifatnya impermeable, jadi nggak bisa dilewatin. Jadi itu ciri-ciri dari mud cake. Nah, ini contohnya. Nah, yang kiri ini adalah undisturbed formation atau formasi yang belum terganggu. Nah, di sini kita bisa dengan mudah menentukan bahwa ini saturasi air di sini. Ini saturasi air irreducible. Ini yang bisa kita sampaikan di sini adalah hidrokarbonnya. Ini saturasi airnya. Jadi di sini saturasi airnya 100% karena di sini tidak dicampur dengan hidrokarbon, gas maupun oil. Jadi di sini 100% adalah air formasi. Nah, ada lagi namanya SWIRR atau saturasi water irreducible. Ini adalah ya hanya untuk irreducible water, yaitu oil yang ada di pori-pori. Bisa juga oil dan gas, tapi kita mudahnya dulu ya, kita asumsikan ini oil dulu aja. Karena kita tahu densitasnya air lebih besar daripada minyak, maka minyak berada di atas dari air. Nah, ada yang disebut dengan transition zone. Transition zone itu yang mana? Yaitu transition zone, yaitu yang itu berada memisahkan antara upper dan lower section. Nah, jadi yang dari atas transition ini dari atas ini sampai sini itu adalah transition zone. Nah, ingat bahwa tidak semua zona yang berisi hidrokarbon itu disebut dengan irreducible water saturation. Ini karena kondisinya ideal, jadi bisa kita sebut di sini adalah saturasi water irreducible. Nah, kita lihat yang sebelah kanan. Nah, kalau yang sebelah kanan gimana? Yang sebelah kanan ini sudah ada proses drilling, ada mud drilling. Nah, mud drilling ini menghasilkan apa? Ada yang filtrate, terinfiltrasi masuk. Ada yang di sini. Nah, di sini dibagi menjadi 3 zona. Flush zone. Flush zone ini ya zona yang masih bisa mengalami perubahan. Flush zone ini bisa air formasinya keluar, air formasinya di sini keluar, atau dari materialnya masuk ke dalam. Ini flush zone masih masih dipengaruhi oleh material di sini, itu flush zone. Kemudian invaded zone. Invaded zone
itu adalah zona di mana dia masih bisa menginvasi. Jadi kalau flash zone itu pasti di sini ada percampuran antara air formasi dengan mud drilling. Nah, kalau invaded zone itu dari sini sampai sini, itu sampai batas terakhir dia di mana dia tidak bisa menginfiltrasi lagi. Nah, ada juga virgin zone. Virgin zone ini ya masih zona yang tidak tersentuh, masih belum tersentuh. Ini ada shale, ada air formasi, di sini ada minyak. Oke, nah ini adalah grafik kedalaman dengan saturasi air. Nah, ini yang ke arah horizontal. Ini lebih mudah kita baca di sini. Jadi gini, pada flash zone ini dia saturasi airnya itu yang di sini dia masih 100%. Naik, turun, turun, turun. Nah, ketika di uncontaminated zone, itu kita lihat ketika di sini, itu saturasi airnya masih 100% nih. Nah, ketika naik, dia menjadi 40%. Jadi di sini saturasi airnya menjadi 40%. Kenapa bisa seperti itu? Jadi bisa kita asumsikan nih, jika formasinya di bawah, saturasi airnya itu masih 100%. Kemudian ketika naik, kalau kita bicara interpretasi, itu untuk flash zone itu disebut dengan apa ya, zona dengan sudah terkontaminasi antara air formasi dengan yang menginvasi tadi. Nah, pada yang di bawah itu dia saturasi airnya 100%. Kemudian naik, saturasi airnya turun menjadi 25%. Nah, 25% ini adalah tinggal airnya saja. Kalau yang di bawah ini adalah ya saturasi air mulai dari air formasi, minyak, dan flash zone tadi. Dan ketika tinggal 25%, ini adalah ya air benar-benar dia tinggal airnya di situ 25%, air formasinya. Nah, kita ingat bahwa kalau menghitung saturasi hidrokarbon itu adalah apa? 1 dikurangi dari SB. Maka bisa kita asumsikan kalau di sini SB-nya 25%, berarti 1 hidrokarbonnya menjadi 75%. Oke. Ini nanti ada gambar yang lebih jelas di pertemuan kelima. Nanti grafiknya ini asumsi saja bahwa ketika ada invasi dia akan menurunkan nilai saturasi air. Nah, yang ketujuh adalah resistivity. Resistivity ini dia adalah, jadi gini, ketika kita belajar logging formasi, yang bisa kita lihat itu adalah porositas, permeabilitas. Nah, terkadang kita juga perlu mengetahui jenis batuan. Nah, dengan adanya resistivity ini, kita bisa melihat jenis-jenis batuan tanpa kita mengukur secara langsung. Jadi dengan mengukur secara non direct measurement.
Nah, di sini ada direct dan indirect measurement. Jadi kadang kita itu harus mengukur itu secara langsung. Misalkan kalau kita mau mengukur meja, panjang meja, itu kita bisa ukur langsung. Tapi kalau kita mau mengukur meja ini terbuat dari kayu apa sih? Nah, itu kita nggak bisa mengukur secara langsung. Maka kita bisa mengukur dari apanya? Bisa kita mengukur dari faktor kimianya, atau kita bisa mengukur dari hambatannya, produktivitas. Kita ingat bahwa benda-benda yang memiliki produktivitas dan resistivitas yang berbeda-beda. Setiap bahan punya nilai resistivitas masing-masing. Dari situ kita bisa menentukan jenis benda-benda atau jenis bahan. Nah, porositas itu dapat diukur di laboratorium. Jadi kayak tadi, wadah satu gelas diisi kelereng, itu kita tahu porositasnya. Tetapi kalau di dalam formasi, di dalam satu lapangan, kita nggak bisa mengukur itu di bawah laboratorium. Maka perlu kita lakukan pengukuran di sana. Nah, pengukurannya itu harus gimana? Ya harus bisa mengukur, tapi kita tidak perlu mengambil yang ada di bawah sana. Nah, makanya biasanya disebut dengan indirect method. Jadi secara tidak langsung. Jadi harus ada dilakukan perhitungan terlebih dahulu sampai mendapatkan parameter yang kita inginkan. Jadi biasanya pakai apa? Jadi bisa pakai resistivity. Kalau porosity itu biasanya terkenalnya pakai log sonic, atau log sonic itu getaran atau gelombang. Jadi ketika sensornya dimasukkan, log sonic itu nanti dia ada gelombang yang digetarkan. Nah, gelombang itu kan merambat melalui medium, kemudian nanti dia akan dipantulkan kembali. Nah, pantulannya ini dibaca. Ketika dikirimkan, transmitter kan, kemudian di receiver kan, waktunya itu berapa. Nah, ini disebut dengan log sonic, itu bisa menghitung porositas. Itu nanti kita bahas di detailnya. Nah, untuk menghitung porositas tadi, kita bisa menghitung saturasi waternya. Nah, ini kita beruntung sekali dari Bapak namanya peneliti itu George R.C. George R.C. ini yang menemukan suatu persamaan yang sampai sekarang sangat powerful sekali, digunakan sampai sekarang, itu SW sama dengan saturasi water sama dengan resistivitas formasi dibagi dengan resistivitas yang ada di sana. Oke. Nah, ini contohnya ya, contoh pengukurannya nih. Ini dry sandstone. Ini misalkan pengukuran. Ini tidak pengukuran secara sebenarnya, ini hanya pengukuran contoh yang ada di laboratorium. Ini hambatannya berapa? Hambatannya sangat tinggi. Sandstone yang tersaturasi dengan air garam. Itu nilai hambatan sama dengan dari hambatan oilnya atau sandstone-nya. Kemudian di sini sandstone dengan air garam yang ada minyaknya. Nah, besarnya R hambatannya itu sama dengan hambatan dari hambatan dari minyaknya. Nah, RW ini resistivitas air, ini misalkan punya 0,1, 0,5, 0,9, 1,2. Ini sandstone-nya, matriksnya di 2, 10, 18, 24. Nah, untuk menghitung SW, kita bisa menghitung RO
dengan RT. RO ini dibagi dengan RT. Kemudian formasi reservoir itu adalah RO dibagi dengan RW. Kemudian untuk RO sendiri itu adalah formasi reservoir dikali dengan resistivity air. Nanti ada contohnya. Ini di next dulu. Ini, nah ini sama seperti sebelumnya, tapi ini dinyatakan dalam persentase, dalam persen. Jadi misalkan zona 1 dia 100%. Misalkan ini zona 1 nih, ini zona 1 100%. Zona 2 83%. 83%. Zona 3 yang ini aja saturasi water ya. 100%. Zona 2 di sini 40% misalnya. Ini zona 1, ini zona 2. Ini zona 2, ini zona 3. Nah, ini misalkan kita punya saturasinya 100%, 40%, 25%. Kita bisa mencari saturasi waternya dari akar R0 per RT. Nah, karena kita sudah tahu saturasi waternya di sini, kita bisa dibalik, kita bisa mencari RT atau maupun R0-nya. Kalau RXO ini apa? RXO ini itu adalah di flush zone-nya. Di flush zone-nya yaitu RXO. Nah, jadi sampai sini dulu untuk hari ini kita pengenalan apa itu saturasi air, apa itu porositas, apa itu apa tadi ya? Jenis-jenis mat, ada mat cake, ada mat filtrate, apa itu flush zone, invasive zone, kemudian ada virgin zone. Nah, nanti output kita itu adalah dalam perkuliahan itu kita bisa mencari ini nilai oil reserve, oil in place, OIP nanti. Nah, kita nanti bisa mencari ini dari data log, porosity, ini juga dari data log, formasi thickness-nya dari data geologi, drainage area juga dari data geologi, recovery factor ini adalah dari data estimasi. Biasanya ini adalah sudah masuk ke teknik reservoir. Oke, untuk hari ini itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Tidak ada? Untuk file biasa nanti akan saya kirimkan ke. Oh iya Pak, yang pertemuan pertama belum dikirim Pak. Oke, nanti saya kirimkan. Nah, saya kirimkan dulu di Classroom, takut lupa.
Untuk saya kirim di Classroom aja ya, biar bisa lihat semua. Untuk minggu ini bisa tambah lagi nggak, Andy? Dari Jumat atau Sabtu gitu? Sabtu mungkin Pak, soalnya Jumat sudah ada yang mau isi Pak. Sabtu siang. Jumat. Sabtu ya. Oke, kita nanti tambahan Iya Pak. Sabtu. Ini kan baru kita 3 pertemuan. Nanti untuk praktikumnya kan ini ada praktikumnya. Nanti praktikumnya kita via online pakai software. Nanti tolong untuk laptopnya nanti kita kelompok. Bisa ini punya laptop semua atau enggak ya? Berarti Tidak, Pak. Yang punya berapa orang yang punya laptop? Atau udah boleh ke kampus belum ini? Sudah Pak. Udah boleh ke kampus. Di kampus ada komputernya enggak? Yang boleh dipakai gitu? Tidak. Belum bisa Pak. Soalnya nanti pakai software itu nanti dikondisikan ya, dikondisikan karena ini pakai software. Nanti ini minimal ada empat yang punya laptop lah. Pak. Iya Pak, laptop ada lebih dari 5 yang punya. Oh, udah ada. Ya aman lah. Ini saya tambahkan dulu di Google Classroom ya untuk materi kuliahnya.
Oke, sudah saya tambahkan. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya, walaupun kuliahnya online. Pasti capek juga melihat di layar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Saya end meeting ya. Yep. Iya, Pak.